Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Investasi dalam Persediaan. Yang pertama adalah pengertian persediaan. Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, atau suku cadang. Persediaan pada umumnya merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. Hal ini mudah dipahami karena persediaan merupakan faktor paling penting dalam menentukan kelancaran operasi sebuah perusahaan. Pengertian persediaan tergantung pada jenis perusahaan. Apakah perusahaan itu jasa atau manufaktur? Di samping itu, juga sifat atau wujud persediaan sangat bervariasi, tergantung pada sifat, jenis, dan bidang usaha perusahaan. Jenis persediaan bagi perusahaan yang satu mungkin bukan merupakan persediaan, tetapi bagi perusahaan transportasi, mobil merupakan aktiva tetap. Persediaan perusahaan tersebut yaitu spare part, oli, bensin, ban mobil, dan lain-lain. Contoh lainnya yaitu produk komputer. Bagi perusahaan yang memproduksi komputer atau perusahaan yang berdagang komputer, merupakan persediaan. Akan tetapi, bagi perusahaan perbankan, komputer bukan persediaan, melainkan aktiva tetap. Yang kedua yaitu jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan tergantung kepada jenis perusahaan. Apakah perusahaan itu jasa, manufaktur, atau perusahaan dagang? Saya mengambil contoh yang pertama, perusahaan jasa atau perbankan. Jenis persediaannya meliputi kertas karbon, stempel, tinta, buku, kwitansi, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu perusahaan dagang. Jenis persediaannya adalah barang yang diperdagangkan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur atau perusahaan yang melakukan proses produksi. Jenis persediaannya ada 3. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan yang ketiga, persediaan barang jadi. Yang ketiga yaitu economic order quantity atau jumlah pemesanan yang ekonomis. Perusahaan yang memiliki persediaan yang terlalu besar melebihi kebutuhan mempunyai fleksibilitas atau keleluasaan dalam mengatur jadwal produksi, dapat memenuhi pesanan dengan baik, tetapi di samping itu ada keburukan apabila jumlah persediaan terlalu besar yang bisa mengakibatkan perusahaan menanggung biaya simpan yang besar. Terjadi kerugian karena kerusakan sehingga menurunkan kualitas barang, memperbesar beban bunga. Tetapi apabila perusahaan mempunyai persediaan terlalu sedikit atau kecil menimbulkan masalah, perusahaan tidak dapat bekerja dengan luas produksi yang optimal. Perusahaan tidak dapat memenuhi keinginan pelanggan bila pesanan barang terjadi secara tiba-tiba secara mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, untuk mengatur persediaan yang optimal atau tidak kurang dan tidak lebih yang dapat meminimumkan total biaya persediaan, perusahaan perlu menggunakan suatu teknik yaitu dengan menggunakan Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ adalah jumlah pesanan yang ekonomis atau optimal, yang mengakibatkan total biaya persediaan menjadi paling rendah. Umumnya, total biaya dalam persediaan terdiri dari yang pertama, biaya simpan. Biaya simpan adalah biaya yang berubah-ubah atau berfluktuasi sesuai dengan besarnya persediaan rata-rata. Biaya ini terdiri dari biaya sewa ruangan gedung, biaya pemeliharaan material untuk kemungkinan rusak, biaya asuransi, biaya modal. Yang kedua yaitu biaya pesanan. Biaya pesanan adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan frekuensi daripada pesanan. Biaya ini meliputi biaya selama proses persiapan pesanan atau biaya administrasi,
biaya pengiriman pesanan, biaya penerimaan barang yang dipesan atau biaya angkut dari mobil ke gudang, dan biaya processing pembayaran atau membandingkan atau mengawasi antara laporan penerimaan dengan pesanan yang asli. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Perkiraan pemakaian bahan baku, harga bahan baku, biaya persediaan, kebijakan pembelanjaan, pemakaian bahan, waktu tunggu, model pembelian bahan, persediaan pengaman, dan pembelian kembali. 5. Reorder point, saat atau waktu titik pemesanan kembali, safety stock, dan lead time. Setelah EOQ diketahui atau ditemukan oleh perusahaan, tentunya EOQ ini terus dilakukan beberapa kali dalam setahun. Asumsi dari EOQ adalah bahwa setelah habis penggunaan bahan baku tersebut, maka pada saat itu pula bahan baku tersebut datang karena dipesan. Tetapi kenyataannya sering tidak demikian, antara waktu pesan tidak sama dengan waktu penerimaan barang. Seringkali dibutuhkan beberapa hari atau minggu, bahkan bulan sejak saat barang dipesan sampai dengan saat diterimanya pemesanan tersebut. Atau dengan perkataan lain, ada lead time, waktu tunggu antar saat pemesanan bahan baku dan saat diterimanya pemesanan. Di samping itu, untuk menjaga agar perusahaan tidak kekurangan atau kehabisan persediaan bahan baku, maka perusahaan umumnya menetapkan persediaan pengaman safety stock yang ada untuk menjaga kontinuitas perusahaan. Safety stock adalah jumlah persediaan yang harus ada dipertahankan selama periode tertentu sebagai suatu tindakan pencegahan dalam menghadapi ketidakpastian pengiriman bahan baku. Jadi reorder point adalah saat atau waktu tertentu perusahaan harus melakukan pemesanan bahan baku kembali, sehingga datangnya pesanan tersebut tepat dengan habisnya bahan baku yang dibeli. Ketepatan waktu harus diperhitungkan dengan cermat, sebab apabila pemesanan kembali mundur dari waktu tersebut, maka akan menambah pembelian bahan baku atau stock out. Dan apabila terlalu awal diperlukan biaya ekstra carrying, bisa biaya penyimpanan yang lebih. 6. Fungsi persediaan dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Fungsi tersebut yaitu 1. Fungsi decoupling, di mana pengadaan barang dalam operasional perusahaan dikelompokkan secara terpisah. 2. Fungsi economic size, di mana pengadaan terhadap barang yang dibeli dengan total yang banyak kemudian diadakan diskon, serta dukungan kapasitas gudang yang memadai. 3. Fungsi antisipasi, di mana pengadaan barang digunakan sebagai upaya penyelamatan apabila pesanan barang dari pemasok terlambat datang. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.